sini saya akan menjelaskan pengertian validitas dan reliabilitas alat ukur. Validitas adalah untuk melihat apakah definisi operasional telah benar mengukur atau sesuai dengan definisi konseptual. Dengan kata lain, validitas berkenaan dengan tingkat kesesuaian antara definisi konseptual dan definisi operasional dari variabel. Nah, kemudian reliabilitas adalah pengujian alat ukur yang bertujuan untuk melihat stabilitas dan konsistensi dari suatu definisi operasional. Suatu alat ukur dikatakan reliable jika kita selalu mendapatkan hasil yang tetap sama dari pengukuran gejala yang sama, meski dilakukan pada waktu yang berbeda-beda. Tiga jenis reliabilitas yaitu stability reliability, representative reliability, equivalence reliability. Nah, reliabilitas menyangkut ketetapan alat ukur. Pengertian reliabilitas dapat lebih mudah dipikirkan jika pertanyaan berikut dijawab. Yang pertama itu ada pertanyaan, jika set objek yang sama diukur berkali-kali dengan alat ukur yang sama, apakah kita akan memperoleh hasil yang sama? Yang kedua ada pertanyaan, apakah alat ukur yang diperoleh dengan menggunakan alat ukur tertentu adalah alat ukur yang sebenarnya dari objek tersebut? Pertanyaan yang ketiga, berapa besar error yang kita peroleh dengan menggunakan ukuran tersebut terhadap objek? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut tidak lain ada 3 aspek pengertian tentang reliabilitas. Suatu alat ukur disebut mempunyai reliabilitas tinggi atau dapat dipercaya jika alat ukur itu mantap, dan pengertian bahwa alat ukur tersebut stabil, dapat diandalkan dan dapat diramalkan. Suatu alat ukur yang mantap tidak berubah-ubah pengukurannya dan dapat diandalkan karena penggunaan alat ukur tersebut berkali-kali akan memberikan hasil yang serupa. Pertanyaan kedua, memberi aspek akurasi. Suatu pertanyaan atau ukuran yang akurat adalah ukuran yang cocok dengan yang ingin diukur. Jika kedua aspek di atas, yaitu aspek stabilitas dan aspek akurasi digabungkan, maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur tersebut mantap dan dapat mengukur secara cermat dan tepat. Suatu alat ukur juga harus sedemikian rupa sifatnya sehingga error yang terjadi, yaitu error pengukuran yang random, sifatnya dapat ditolerir. Uji validitas dan reliabilitas adalah merupakan proses audit terhadap instrumen penelitian, angket atau kuesioner sebelum go public. Audit yang dimaksud di sini bersifat antisipasi, preventif, bukan evaluatif seperti lazimnya pengertian audit di dunia keuangan. Kualitas hasil riset salah satunya ditentukan oleh faktor uji validitas dan reliabilitas. Validitas atau kesahihan menunjukkan pada kemampuan suatu instrumen atau alat ukur mengukur apa yang harus diukur. Seseorang yang ingin mengukur tinggi harus memakai meteran, mengukur berat badan dengan timbangan. Meteran, timbangan merupakan alat ukur yang valid dalam kasus tersebut. Dalam suatu penelitian yang melibatkan variabel atau konsep yang tidak bisa diukur secara langsung, masalah validitas menjadi tidak sederhana. Di dalamnya juga menyangkut penjabaran konsep dari tingkat teoritis sampai tingkat empiris atau indikator. Namun bagaimanapun, jika sederhananya suatu instrumen penelitian harus valid agar hasilnya dapat dipercaya. Adapun validitas tersebut terbagi beberapa jenis validitas. Yang pertama itu ada validitas rupa atau face validity.
adalah validitas yang menunjukkan apakah alat pengukur atau instrumen penelitian dari segi rupanya tampak mengukur apa yang ingin diukur. Validitas ini lebih mengacu pada bentuk dan penampilan instrumen. Menurut Jamaluddin Ancok, validitas rupa amat penting dalam pengukuran kemampuan individu seperti pengukuran kejujuran, kecerdasan, bakat, dan keterampilan. Kemudian yang kedua, ada validitas isi atau content validity. Validitas isi berkaitan dengan kemampuan suatu instrumen mengukur isi atau konsep yang harus diukur. Ini berarti suatu alat ukur mampu mengungkap isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Misalnya TIS bidang studi IPS harus mampu mengungkap isi bidang tersebut. Pengukuran motivasi harus mampu mengukur seluruh aspek yang berkaitan dengan konsep motivasi, dan demikian juga untuk hal-hal lainnya. Menurut Kenneth Hopkins, penentuan validitas isi terutama berkaitan dengan proses analisis logis. Dengan dasar ini, dia berpendapat bahwa validitas isi berbeda dengan validitas rupa yang kurang menggunakan analisis logis yang sistematis. Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa instrumen yang punya validitas isi biasanya juga mempunyai validitas rupa, sedang keadaan sebaliknya belum tentu benar. Kemudian yang ketiga, ada validitas kriteria atau criterion validity. Adalah validitas suatu instrumen dengan membandingkan dengan instrumen-instrumen lainnya yang sudah valid dan reliable dengan cara mengkorelasikannya. Bila korelasi signifikan, maka instrumen tersebut mempunyai validitas kriteria. Terdapat dua bentuk validitas kriteria, yaitu validitas konkren atau concurrent validity, validitas ramalan, predictive validity. Validitas konkren adalah kemampuan suatu instrumen pengukuran untuk mengukur gejala tertentu pada saat sekarang, kemudian dibandingkan dengan instrumen pengukuran lain untuk konstruk yang sama. Kemudian validitas ramalan, yaitu kemampuan suatu instrumen pengukuran memprediksi secara tepat dengan apa yang akan terjadi di masa datang. Contohnya, apakah tes masuk sekolah mempunyai validitas ramalan atau tidak ditentukan oleh kenyataan apakah terdapat korelasi yang signifikan antara hasil tes dengan prestasi belajar sesudah menjadi siswa. Bila ada, berarti tes tersebut mempunyai validitas ramalan. Kemudian yang keempat, ada validitas konstruk atau construct validity. Konstruk adalah kerangka dari suatu konsep, sedangkan validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep yang diukurnya. Menurut J.R. Frankel, validasi konstruk atau penentuan validitas konstruk merupakan yang terluas cakupannya dibandingkan dengan validasi lainnya, karena melibatkan banyak prosedur termasuk validasi isi dan validasi kriteria. Instrumen valid atau sah jika pertanyaan tersebut mampu mengungkapkan suatu yang diukur oleh instrumen atau kuesioner. Instrumen reliable atau andal jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas internal atau internal konsistensi. Reliabilitas internal digunakan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan pada uji reliabilitas eksternal. Yang pertama itu dengan rumus Sperman-Brown, kedua dengan rumus Flanagan, yang ketiga dengan rumus Rowland, kemudian dengan rumus KR21, dengan rumus Haiti, dengan rumus Alpha-Cronbach.
Kemudian, langkah dalam melakukan uji validitas dan reliabilitas internal adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, cobalah item di lapangan kepada paling sedikit 30 orang responden atau batas sampel besar dalam statistik. Kemudian, tabulasi data yang telah masuk. Setelah itu, ujilah validitas dan reliabilitasnya. Langkah-langkah uji validitas dan reliabilitas yaitu: yang pertama, harus mempersiapkan butir-butir pertanyaan berdasarkan konstruk, konsep, dan indikator dari variabel yang akan diteliti. Kemudian, instrumen atau pertanyaan diberikan kepada responden untuk diuji cobakan. Setelah instrumen diuji cobakan kepada responden, kemudian distabulasikan untuk mempermudah penghitungan dan analisis uji coba tersebut. Kemudian responden target uji coba instrumen tidak dapat dijadikan responden penelitian. Beberapa analisis yang sering digunakan untuk melakukan uji validitas adalah: yang pertama itu ada korelasi produk momen. Item butir yang dinyatakan valid jika mempunyai korelasi dengan skor total atau R hitung di atas R tabel. Perhitungan dengan SPSS yaitu yang pertama itu ada analyze, kemudian correlate, setelah itu bivariate, pilih person, pindahkan data jawaban pada masing-masing butir dan skor total dari kiri ke kanan. Hasilnya pada output ikat tabel yang paling kanan. Kemudian yang kedua ada corrected item to total correlation. Adalah dengan mengoreksi nilai R hitung karena adanya spurious overlap. Perhitungan dengan SPSS menggunakan yang pertama itu kita harus mengklik analyze, skill, reliability, analyze, pindahkan jawaban responden pada masing-masing butir atau tanpa skor total dari kiri ke kanan, pilih statistik, kemudian klik pada scale if item deleted, kemudian OK. Nilai yang dipergunakan pada kolom collected item total correlation. Yang ketiga ada analisis faktor. Item yang valid akan mengelompok pada konstruk yang diukur. Analisis dengan SPSS menggunakan yaitu pertama klik analyze, data reduction, faktor analyze, masukkan semua jawaban responden. Item pertanyaan yang tidak mengelompok dinyatakan tidak valid. Uji reliabilitas adalah untuk melihat apakah rangkaian kuesioner yang dipergunakan untuk mengukur suatu konstruk tidak mempunyai kecenderungan tertentu. Nilai yang lazim dipakai adalah 0,6. Perhitungan dengan SPSS sama dengan perhitungan validitas dengan corrected item to total correlation. Nilai yang dilihat adalah alfa pada bagian kiri bawah. Uji validitas menunjukkan ukuran yang benar-benar mengukur apa yang akan diukur. Jadi dapat dikatakan semakin tinggi validitas suatu alat tes, maka alat tes tersebut semakin mengenai pada sasarannya, atau semakin menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur sesuai dengan makna dan tujuan diadakannya tes tersebut. Jika penelitian menggunakan kuesioner di dalam pengumpulan data penelitian, maka item-item yang disusun pada kuesioner tersebut merupakan alat tes yang harus mengukur apa yang menjadi tujuan penelitian. Salah satu cara untuk mengukur validitas suatu alat tes yaitu dengan melihat daya pembeda item atau item discriminality.
Daya pembeda item adalah metode yang paling tepat digunakan untuk setiap jenis tes. Daya pembeda item dalam penelitian ini dikatakan dengan cara korelasi item total. Korelasi item total yaitu konsistensi antara skor item dengan skor secara keseluruhan yang dapat dilihat dari besarnya koefisien korelasi antara setiap item dengan skor keseluruhan. Yang dalam penelitian ini menggunakan koefisien korelasi Rengsch-Spearman karena skala pengukuran dalam penelitian ini adalah skala ordinal. Kemudian setelah itu adapun langkah-langkah melakukan uji validitas, yaitu yang pertama tentukan dulu koefisien korelasi Rengsch-Spearman dengan cara sebagai berikut. Apabila item yang dihadapi berbentuk skala ordinal atau skala sikap, maka nilai korelasi Rengsch-Spearman pada item KI adalah rumus di atas digunakan apabila tidak terdapat data kembar. Jika terdapat banyak data kembar, maka digunakan rumus berikut, yaitu Rx adalah ranking nilai X, Ry adalah nilai ranking nilai Y. Yang kedua, bandingkan nilai koefisien korelasi Rengsch-Spearman atau Rs dengan nilai korelasi Rengsch-Spearman dalam tabel atau R-tabel, atau bandingkan dengan nilai V-value atau signifikan pada koefisien korelasi Rengsch-Spearman atau Rs dengan taraf. Yang ketiga, jika Rs lebih besar R-tabel atau V-value lebih kecil, maka item tersebut valid dan dapat dijadikan sebagai indikator terhadap dimensi atau variabel tersebut. Reliabilitas artinya adalah tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya atau reliable. Reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrumen pengukuran yang baik. Kadang-kadang reliabilitas disebut juga sebagai keterpercayaan, keterendahan, keajegan, konsistensi, kestabilan, dan sebagainya. Namun, ide pokok dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Artinya, sejauh mana skor hasil pengukuran terbebas dari kekeliruan pengukuran atau measurement error. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas. Secara empiris ditunjukkan walaupun secara teoretis besarnya koefisien reliabilitas berkisar antara 0,00 sampai dengan 1,00, akan tetapi pada kenyataan koefisien reliabilitas sebesar 1,00 tidak pernah dicapai dalam pengukuran, karena manusia sebagai subjek pengukuran psikologis merupakan sumber kekeliruan yang potensial. Di samping itu, walaupun koefisien korelasi dapat bertanda positif atau negatif, akan tetapi dalam hal reliabilitas, koefisien reliabilitas yang besarnya kurang dari 0 atau 0,00 tidak ada artinya. Karena interpretasi reliabilitas selalu mengacu kepada koefisien reliabilitas yang positif. Ada beberapa metode yang dapat digunakan
dalam menentukan tingkat reliabilitas suatu alat ukur. Salah satunya adalah dengan internal konsistensi dengan teknik belah dua atau Spelth-Hart yang dianalisis dengan rumus Freeman-Brown, yaitu X 100%. Keterampilan R nilai koefisien reliabilitas, R yaitu nilai korelasi antara item belahan pertama dengan item belahan kedua. Kemudian pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Yang pertama, reliabilitas atau stabilitas, tes reliability. Pada teknik ini kita membagi kuesioner yang sama pada waktu berbeda. Misalnya pada minggu 1 dinyatakan, bagaimana tanggapan saudara terhadap kualitas dosen Universitas Kalibakal? Kemudian pada minggu ketiga dinyatakan lagi pada responden yang sama dengan pertanyaan yang sama. Parallel from reliability. Pada teknik ini kita akan membagi kuesioner kepada responden yang intinya sama akan tetapi menggunakan kalimat yang berbeda. Misalnya, apakah menurut saudara harga tiket di kereta ini tidak mahal? Apakah harga di kereta ini sesuai dengan pelayanan yang saudara terima? Konsistensi in term consistency reliability adalah konsistensi jawaban responden atas semua item kuis instrumen diukur dengan korelasi yang tinggi antara masing-masing kuis. Spelth-Hart menunjukkan korelasi antara dua bagian kuis dan diukur dengan koefisien korelasi yang tinggi dari dua kelompok tersebut. Kemudian validitas. Pertama itu validitas internal. Digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah penelitian sudah menggunakan konsep yang seharusnya atau aktuali. Validitas internal biasanya membantu mengatasi kelemahan validitas eksternal. Pertama, ada content validity. Jika instrumen yang digunakan dianggap cukup mencakup topik yang sudah didefinisikan sebagai dimensi dan elemen yang menggambarkan konsepnya, untuk mengukur validitas, instrumen ini bisa menggunakan judgement ahli atau panel evaluation. Yang kedua, ada criterion relative validity. Digunakan untuk mengukur perbedaan-perbedaan individual berdasarkan kriteria yang digunakan. Validitas konkret atau serentak terjadi ketika skala yang ditetapkan dapat membedakan individual yang telah diketahui berbeda dengan skor untuk masing-masing instrumen seharusnya juga berbeda. Diukur dengan koefisien korelasi hasil uji. Kelompok yang berbeda harus menunjukkan korelasi yang rendah. Validitas prediktif menunjukkan kemampuan instrumen membedakan individu dalam kriteria masa depan. Diukur dengan koefisien korelasi antara skor instrumen pengukur dengan skor hasil masa depan yang seharusnya tinggi. Yang ketiga ada konstruk validity, menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan instrumen sesuai dengan teori yang digunakan untuk mendefinisikan suatu konstruk. Validitas konvergen terjadi ketika skor yang dihasilkan oleh dua buah instrumen yang mengukur konsep yang sama memiliki korelasi yang tinggi. Diukur dengan tingginya koefisien korelasi dua instrumen. Validitas diskriminan terjadi ketika berdasar teori dua buah variabel diperkirakan tidak berkorelasi dan skor hasil menunjukkan hal yang sama. Diukur dengan analisis faktor.
Kemudian validitas eksternal. Bila data yang dicapai dapat digeneralisasi ke semua objek, situasi, dan waktu yang berbeda. Pertama, pemilihan sampel yang tidak bias. Kedua, ada jumlah sampel besar. Yang ketiga, melibatkan banyak situasi. Yang keempat, periode waktu yang relatif panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan tentang metode tripod terpakai. Langsung saja ke definisinya. Definisinya adalah metode tripod terpakai adalah data kuesioner alat ukur yang disebar pertama kali ke responden peneliti langsung dan digunakan secara langsung dan dianalisis setelah pengumpulan data. Ketika data yang kita ambil untuk menguji validitas dan reliabilitas, instrumen yang kita gunakan sebagai data penelitian. Sebenarnya teori ini berlandaskan literatur yang kuat, akan sangat sulit karena referensi bukunya sangat sedikit dan jumlahnya membahas juga sangat sedikit. Jadi selama ini dari para ahli sendiri mengakui bahwa metode ini tidak dianjurkan, bahkan ada yang sangat melarang begitu untuk menggunakan metode ini. Bisa kita katakan triops adalah mencampur adukan tahap persiapan dengan tahap penelitian, biasanya didorong oleh keinginan ambil jalan pintas atau oleh ketidaktahuan. Ini jelas prosedur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan mengada-ngada dan tidak dikenal dalam literatur formal mengenai metodologi penelitian maupun mengenai konstruksi alat ukur. Para ahli statistik banyak menentang, salah satunya Sarifuddin Azwar. Beliau bahkan melarang para mahasiswanya menggunakan metode ini karena alasan sulit untuk dipertanggungjawabkan. Meskipun begitu, ada juga salah satu ahli yang berkata, yaitu Pak Agu, memandang triops terpakai bukanlah praktik yang layak digunakan. Namun demikian, mengingat situasi dan kondisi keterbatasan, biasanya khususnya untuk penelitian mahasiswa, triops terpakai merupakan pilihan terbaik. Responden subjek tidak hanya dipengaruhi oleh butir-butir saja, melainkan juga banyak faktor, salah satunya banyaknya butir. Jadi pengambilan data ketika triops tidak memiliki administrasi baku pengukurannya untuk menggunakan skala tersebut. Jika subjek penelitian kita sangat jarang, maka kita bisa menggunakan subjek yang memiliki karakteristik namun sangat mudah didapatkan. Misalnya kita mau meneliti remaja di lapas, maka triops kita bisa kita menggunakan pada remaja di luar lapas. Jadi dalam hal ini karakteristik yang sama adalah remajanya. Heterogenitas sampel ini akan meningkatkan reliabilitas pengukuran jadi lebih baik, guna butir yang lebih umum hingga tidak membatasi responden. Ketika kedua ahli tersebut sudah memberikan fatwa bahwa prosedur itu tidak disarankan, maka untuk antisipasi ketika ingin melakukan penelitian, kita bisa mencari alternatif lain. Pada dasarnya triops untuk melihat kualitas instrumen pengambilan data penelitian adalah dua tahap yang berbeda. Pada peneliti skripsi, peneliti yang baik dan unik itu biasanya instrumennya dibuat sendiri, karena itu bisa memberikan usaha yang lebih. Padahal secara metodologi itu belum tentu benar. Banyak skripsi dan tesis yang meneliti variabel yang sudah umum diteliti, namun peneliti memaksakan membuat instrumen sendiri agar terlihat unik. Meski begitu, banyak peneliti yang ingin membuat skala lagi untuk memodifikasi skala yang sudah ada. Padahal untuk mencermati di jurnal internasional, jarang sekali peneliti yang membuat instrumen sendiri. Kebanyakan justru menggunakan instrumen yang sudah ada dan teruji validitasnya.
Validitas dan reliabilitas ini bukan melekat pada instrumen, namun melekat pada pengukuran skor. Sebenarnya tujuan utama melakukan tryout ini adalah agar saat kita melakukan pengambilan data, instrumen kita sudah valid dan reliable. Jika memang sudah banyak penelitian yang menggunakan dan melakukan validitas dan reliabilitas instrumen variabel yang ingin kita teliti, maka prosedur tryout bisa kita lewati. Dan cukup menggunakan skala dan melaporkan hasil penelitian atau validitas dan reliabilitas yang sudah ada. Jika di jurnal tidak melampirkan skala yang digunakan, kita bisa berkorespondensi langsung dengan penulisnya agar tiap jurnal bisa menyertakan, karena ketika kita ingin mencaci peneliti, biasanya di jurnal itu menyertakan alamat si penulis dengan jelas. Jika memang variabel kita benar-benar baru, barulah kita menyusun sendiri skalanya. Demikian estimasi reliabilitas pengukuran kita harus tetap dilakukan karena reliabilitas adalah properti pengukuran. Begitu. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan gugur-gugurnya item yang telah kita buat. Ini ada beberapa. Yang pertama, ada instrumen penelitian yang menggunakan bahasa yang kurang simpel dan agak ambigu dibaca oleh pembaca. Oleh karena itu, sebelum kuesioner angket disebarkan, hendaknya kita menggunakan advertisement terlebih dahulu. Tujuannya untuk memperbaiki kata-kata yang ambigu dan membuat item yang dirasa kurang sesuai dengan responden. Yang kedua, pernyataan yang diajukan tidak sesuai dengan culture responden. Misalnya, penelitian mengadopsi kuesioner angket dari luar dan peneliti disebarkan di Indonesia, padahal culture negara tetangga dengan Indonesia berbeda. Nah, itu menyebabkan hasil akan tidak valid dan gugur. Banyaknya item pernyataan yang diajukan terlampau banyak. Sebelum menentukan banyaknya item, akan lebih baik kita analisis dulu respondennya yang digunakan. Respondennya anak sekolah atau pegawai atau masyarakat dengan latar belakang tertentu. Menentukan banyak sedikitnya pernyataan pada angket yang akan dibuat. Misalkan responden adalah karyawan suatu pabrik, maka janganlah membuat pernyataan angket yang terlalu banyak, sebab mereka nggak punya banyak waktu buat mikir, buat membaca dengan teliti untuk memahami setiap pernyataan yang kita buat. Mereka akan membaca dan mengarang jawaban dari apa yang mereka baca dengan teliti. Nah, jawaban yang dikarang inilah yang menyebabkan item-item butir pernyataan akan gugur, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka mengkonsultasikanlah kepada penulis atau para ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maulida. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data kuantitatif. Analisis data merupakan proses untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan atau mudah dipahami oleh pembacanya, hingga akhirnya ditemukan pola umum dari kesemuaannya yang diwakili oleh simbol-simbol statistik seperti rata-rata atau yang disebut dengan mean, jumlah disebut dengan sigma atau taraf signifikansi atau disebut dengan alfa, koefisiensi korelasi, dan lainnya. Teknik analisis data tergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang sudah dikumpulkan. Selanjutnya yaitu tahapan analisis data. Dalam menganalisis data ada beberapa langkah sederhana yang dilakukan, yaitu yang pertama editing, kedua pemberian skor, ketiga pembuatan coding, yang keempat cleaning, kelima tabulasi data, kemudian analisis deskriptif, dan analisis diferensial. Dalam proses analisis data, peneliti membutuhkan data yang akurat dan terpercaya, sehingga bisa dipergunakan dalam penelitian yang dilakukan tersebut.
Selanjutnya, tahapan menganalisis data itu ada 3. Yang pertama, persiapan. Persiapkan semua data yang terkumpul, cek kelengkapannya atau isi instrumen dalam pengumpulan data. Yang kedua, tabulasi. Jika penelitian Anda menggunakan angket atau kuesioner atau tes, berikan skor atau rating sesuai yang sudah Anda tentukan di awal metode penelitian. Berikan kode pada item yang diberi skor tadi. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan data, disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang Anda teliti. Adapun macam-macam teknik analisis data kuantitatif. Dalam teknik analisis data kuantitatif biasanya menggunakan 2 cara statistik. Yang pertama, statistik deskriptif. Teknik analisis deskriptif menurut Sugiono merupakan salah satu metode dalam menganalisis data dengan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam teknik ini akan diketahui nilai variabel independen dan dependennya. Teknik analisis ini akan memberi deskripsi awal untuk setiap variabel dalam penelitian, di mana pada gambaran data tersebut setiap variabelnya bisa dilihat nilai mean atau rata-rata, maksimum minimum, dan standar deviasi. Biasanya dalam analisis ini akan dipaparkan dalam bentuk visual seperti diagram batang, poligon, kurva ogif, diagram lingkaran, kurva, scatter, maupun pie chart. Kemudian dalam tabel distribusi, frekuensi, tabulasi silang, dan ukuran tendensi sentral seperti mean, median, modus, kemudian ukuran letak seperti kuartil, desil, dan persentil. Kemudian ukuran penyebaran data seperti standar deviasi, mean deviasi, deviasi kuartil, dan rank, kemudian variasi, dan lain sebagainya. Dalam metode ini, Anda sebagai peneliti hanya akan memaparkan angka-angka hasil pengolahan instrumen data sehingga informasi yang disampaikan akan mudah dimengerti maknanya. Metode ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, analisis potret data, yakni perhitungan frekuensi nilai dalam suatu variabel. Yang kedua yaitu analisis kecenderungan sentral data, yakni perhitungan nilai rata-rata atau mean, modus, dan median. Kemudian yang ketiga, analisis variasi nilai yang berfungsi untuk mengamati sebaran nilai pada distribusi keseluruhan variabel dari nilai tengahnya. Teknik analisis deskriptif ini biasanya diterapkan untuk penelitian yang sekedar sifatnya eksploratif. Contohnya, penelitian untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kenaikan sembako dan lainnya. Yang kedua yaitu statistik inferensial. Teknik analisis data secara statistik inferensial lebih ditekankan pada proses generalisasi yang lebih luas dalam wilayah populasi. Nantinya Anda akan membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian Anda pada semua sampel terhadap populasi yang lebih besar. Model ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu penelitian korelasi dan komparasi atau disebut dengan eksperimen. Yang pertama, analisis korelasional, yaitu lebih menekankan pada pengaruh atau hubungan antara 2 variabel atau lebih. Misalnya, penelitian tentang mengetahui hubungan jumlah marketing ayam dengan total penjualan broiler. Sedangkan analisis komparasi atau eksperimen lebih kepada membandingkan kondisi 2 kelompok atau lebih. Misalnya, perbedaan prestasi siswa yang mengikuti les tambahan sekolah dan bimbel dengan yang hanya les tambahan di sekolah. Ada 2 macam statistik inferensial berdasarkan bentuk parameternya.
yaitu parametrik dan non-parametrik. Adapun pilihan teknik analisis data, ada beberapa teknik saat melakukan analisis data disertai analisis parametriknya. Anda bisa memilih sesuai kebutuhan Anda, seperti korelasi, komparasi, regresi, unvariat, bivariat, multivariat, dan multivariat Gentoo.